Halo, selamat datang di tutorial saya yang pertama ini. Saya akan menerangkan bagaimana caranya menggunakan video untuk mengakses database, untuk menampilkan data dari tabel ke halaman web HTML. PDO itu apa? Kita bisa searching di firepay.net ya. Kita cari PDO. Ya. Anda bisa baca di sini, PDO adalah seperti apa, yang pada intinya merupakan layer database abstraksi di dalam bahasa pemrograman PHP. Kita kembali lagi ke pokok bahasan pada tutorial ini, yaitu kita akan menampilkan sebuah data, yaitu data mahasiswa dari database universitas. Yang pertama, kita buat sebuah database yang bernama universitas. Kemudian di dalam database universitas kita buat sebuah tabel yang bernama mahasiswa. Tabel mahasiswa terdiri dari yang pertama ID ya sebagai primary key atau kunci. Yang kedua yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Dengan tipe saya kasih varchar lebar 15. Kemudian nama saya kasih tipe data varchar dengan panjang lebarnya sudah 100. Terakhir yaitu kolom inisial. Saya kasih tipe data varchar yaitu 2. Kita sudah mempunyai sebuah tabel bernama mahasiswa di dalam database universitas yang akan kita gunakan nanti. Kita kembali ke editor PHP, kita buat sebuah halaman yang bernama index.php. Ya. Pertama kita harus membuat layout HTML atau tampilan HTML-nya yang akan digunakan untuk menampilkan data, yaitu data mahasiswa. Ya, ini merupakan kerangka dari HTML, halaman HTML, ya, halaman indeksnya. Kita sudah bisa mencoba menjalankannya walaupun masih kosong, ya, seperti ini. Belajar PHP PDO. Kita buat tampilan tabelnya terdiri dari 3 kolom. Yang pertama adalah NIM, kedua adalah nama, ketiga adalah inisial. Nah, kita coba buat sebuah data, contoh data yang akan ditampilkan dalam tabel agar kita dapat melihat tampilannya seperti apa pada tabel tersebut. Kita buat sebuah tabel
NIM 14071172, nama Adnan Tawafani, inisial AP. Ya, kita simpan, kita buka browser, ya, kita refresh, ya, dan tampilan yang kita buat tadi dari halaman indeks PHP seperti ini. Ada kolom NIM, nama, dan inisial. Nah, contoh data yang kita buat saat ini merupakan tampilan atau template yang akan kita gunakan nanti kelak menampilkan tabel mahasiswa. Kita lanjutkan, kita membuat sebuah koneksi, ya, koneksi database ke database kita, yaitu universitas. Kita buat sebuah variabel namanya db, kita ciptakan objek dari PDO dengan parameter MySQL host sama dengan localhost. Database yang kita gunakan yaitu bernama universitas. Kemudian kita masukkan parameter kedua, yaitu user MySQL yang ada di database engine kita. Yang ketiga, password MySQL tersebut. Nah, kita sudah membuat sebuah koneksi database menggunakan PDO, ya, yang kita gunakan yaitu MySQL host, karena kita menggunakan database MySQL. Jangan lupa root dan passwordnya, ya, user dan passwordnya disesuaikan dengan komputer masing-masing. Selanjutnya adalah kita membuat sebuah perintah query, ya, perintah query ke database tersebut. Nah, perintah query ini nanti akan dieksekusi dan mengambil data mahasiswa yang akan kita tampilkan. Kita buat sebuah variabel namanya perintah query, ya, yaitu $db prepare. Masukkan perintah query ke dalam fungsi prepare. Select NIM, nama, dan inisial from mahasiswa, ya, dari tabel mahasiswa saya urutkan berdasarkan nama. Setelah kita membuat sebuah perintah query ke dalam database tersebut, kita eksekusi perintah query tersebut dengan cara $perintah query execute. Perintah query sudah dilaksanakan, kita selanjutnya adalah menampung hasil dari perintah query tersebut. Kita buat sebuah variabel yang bernama hasil query. Kemudian kita tampung hasil query-nya dalam bentuk objek. Ya. Kita tampung data mahasiswa dalam bentuk objek. Ya. Selanjutnya kita tampilkan data tersebut pada tabel, ya. Caranya adalah kita buat sebuah statement perulangan, ya, yaitu for each, untuk mengulang hasil dari query tersebut. Kita buat sebuah perulangan for each as $hasil query as mahasiswa, ya, kurung buka, kemudian kurung tutup, jangan lupa, ya, di bawah baris. Kemudian setiap kolom contoh data tadi kita sesuaikan dengan variabel pada for each, yaitu mahasiswa, NIM, ya, bahwa ini berfungsi untuk
mencetak NIM dari mahasiswa. Kemudian kita cetak nama mahasiswa. Selanjutnya adalah inisial. Ya, sampai di sini kita sudah melakukan perulangan untuk menampilkan data dari hasil query tersebut. Kita coba kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum mengisikan data pada tabel mahasiswa. Kita coba isikan tabel mahasiswa. Ya. Ya, kita masukkan nama NIM 114 07 11 72, kemudian nama Nantawafani, inisial nanti. Ya. Ya, kita coba inputkan, refresh, ya. Data yang kita inputkan tadi di database secara manual sudah tampil pada halaman index.php. Kita coba tambahkan lagi nama 114 NIM 1173, nama Ahmad Nur Fakih, inisial AN. Selanjutnya kita coba masukkan lagi 1174, nama Bagus Orbit Prastio, POP, ya, PO. Nah, kita coba lagi. Data yang kita masukkan tiga-tiganya telah tampil di halaman web index.php. Nah, selanjutnya untuk memahami sedikit kolom yang ditampilkan pada perintah query ini, kenapa saya tuliskan name nama inisial? Karena jika ada banyak kolom, contohnya 10, kita hanya ingin menampilkan 2 atau 3, sebaiknya kita tuliskan kolom-kolom yang kita inginkan. Apabila menginginkan semua kolom untuk ditampilkan, kita cukup ganti select bintang from. Kita coba dan sama saja hasilnya. Ya. Jadi kalau ada tabel mempunyai kolom yang banyak dan perintah query kita hanya membutuhkan beberapa kolom, lebih baik kolom yang akan kita tampilkan ditulis pada perintah query. Ya, kita coba lagi. Ya, berhasil. Ya, sama saja. Oke. Demikian ya cara menggunakan PDO untuk mengakses, untuk menghubungkan atau koneksi ke database MySQL khususnya. Kemudian kita melakukan perintah query, mengambil data, yaitu data mahasiswa dari database universitas. Ya, kemudian perintah query tersebut dieksekusi. Dan hasil eksekusi dari perintah query tersebut ditampung dalam bentuk objek ke dalam sebuah variabel yang bernama hasil query. Dari hasil query tersebut kita tampilkan menggunakan statement perulangan, yaitu for each pada tabel yang strukturnya seperti ini. Jangan sampai salah. Yang kita ulang adalah baris, bukan kolomnya.
Yang kemudian dengan hasil seperti ini. Ya. Baik, tutorial kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dan selalu belajar. Terima kasih.